Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menjelaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada saat-saat tertentu manusia akan selalu mengalami kehidupan yang berbahagia dan kehidupan yang sulit. Ketika manusia sudah mengalami kesulitan, manusia selalu memohon kepada Tuhan supaya beban itu dapat diringankan. Akan tetapi seringkali manusia menginginkan jawaban yang cepat dari Tuhan. Manusia kurang mau untuk terus meminta, yang hasilnya manusia selalu berkata, Tuhan itu tidak adil. Tuhan tidak peduli kepada umatnya yang sedang mengharapkan pertolongan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang seorang hakim yang jahat. Sang hakim merupakan orang yang tidak takut akan Allah dan tidak pernah menghormati orang lain. Suatu saat datanglah seorang janda kepadanya untuk meminta bantuan. Namun sang hakim enggan membantu janda yang meminta perlindungan hukum kepadanya. Dalam hukum Yahudi, seorang janda termasuk dalam golongan orang yang menderita atau orang yang paling lemah di tengah-tengah masyarakat. Penolakan berulang kali dari sang hakim membuatnya merasa terganggu secara psikologi. Sang hakim merasa ketakutan ketika ia terus menolak permintaan sang janda.
Ia takut akan dicelakakan oleh sang janda karena sering ditolak. Maka karena ketakutan itu sang hakim menjadi luluh dan mau membantu sang janda. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perumpamaan Yesus ini ada dua hal yang dapat kita pelajari. Pertama, Yesus ingin menegaskan bahwa kasih Allah itu sangat besar dibandingkan dengan sang hakim. Hal ini jelas dikatakan Yesus, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Allah itu sangat peka dengan permohonan yang dipanjatkan oleh umatnya. Dan Tuhan itu tahu kapan permintaan itu akan dikabulkan. Kedua, kita diajak untuk belajar dari sang janda yang tidak kenal lelah memohon bantuan dari sang hakim. Dari kesetiaan sang janda, akhirnya sang hakim pun luluh untuk membantu sang janda. Ketika diharapkan membangun relasi dengan Tuhan lewat doa-doa yang selalu kita panjatkan kepadanya, kita diharapkan jangan cepat putus asa meminta kepadanya. Dan kita harus yakin dengan selalu meminta kepadanya, Allah juga akan luluh lebih daripada yang dilakukan oleh sang hakim. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga lewat permenungan ini kita semakin tak kenal lelah untuk berdoa dan meminta kepadanya. Kita semakin sadar bahwa kita tidak hanya meminta ketika kita dalam keadaan sulit, dan semoga kita semakin mampu menjalin relasi kita kepadanya lewat doa-doa kita setiap hari. Ya Allah, Sang Hakim Agung, gerakkanlah hati kami untuk selalu datang kepadamu, baik waktu kami senang maupun dalam waktu kami mengalami kesulitan. Semoga kami tidak gampang menyerah dalam hidup ini, terlebih dalam menghadapi semua peristiwa hidup ini. Semoga kami semakin dan selalu setia kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.